Baik, teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas 14 saham ya untuk hari ini, hari Kamis, sampai dengan besok ya, Jumat ya, besok tanggal 19 September 2025. Jadi perkembangan terakhir kemarin BI cut rates, kemudian The Fed juga cut rates ya. Oh, sebenarnya BI 2 hari sebelumnya ya, nggak salah ya. Nah, kemudian kemarin The Fed cut rates ya. Jadi kira-kira bagaimana Pak Sunar ya seperti itu ke depannya. Kalau saya sih fokusnya ke saham-saham yang ada di portfolio masing-masing dan juga saham-saham yang ada di watchlist ya. Kalau misalnya Anda trading atau investasi yang Anda mau yang saham-saham apa itu fokusnya di watchlist Anda ya seperti itu. Kalau mengenai IHSG sih memang dia akan berusaha untuk breakout new all time high lagi ya seperti itu. Tapi saya tetap fokusnya ke saham-saham yang ada di portfolio ya. Itu saran saya, kemudian dan juga watchlistnya ya seperti itu ya. Eh, Kemudian untuk edukasi Jumat malam ya, yang mau belajar mengenai options, em, nggak apa-apa sih kalau misalnya Anda nggak minat juga nggak apa-apa, tapi paling nggak nambah ilmu lah ya seperti itu ya. Kalau misalnya Anda mau diversifikasi ke options ya untuk melindungi investasi Anda, nanti saya akan memberikan istilahnya edukasi lah ya, bagaimana kita bisa menggunakan options untuk melindungi investasi kita, kemudian em, trading juga bisa atau leverage untuk hedging juga bisa ya seperti itu. Jadi macam-macam ya seperti itu. Linknya dari video deskripsi bawah ini, jadi saya nggak sebutkan lagi. Sudah saya bahas sebelumnya juga ya. Um, jadi saya akan sharekan dulu untuk grafiknya atau chartnya. Ini sebentar, sebentar saya bahas jam 11.50 ya. Sebentar lagi sesi satu break. Um, Tanggal 18 September 2025. Nah, kalau kita perhatikan, oh ya saya sebutkan juga, jangan lupa ini bukan rekomendasi saham, bukan analisa saham, melainkan opini pribadi ya, seperti itu ya. Jadi ini penting karena menurut peraturan OJK, investor dilarang memberikan analisa atau rekomendasi saham kalau nggak punya sertifikasi atau istilahnya profesinya bukan kerja di sekuritas sebagai analis, jadi nggak boleh memberikan analisa. Tapi saya memberikan opini pribadi saya seperti itu ya. Opini tidak dilarang ya, karena dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945. Yang penting saya nggak ada niat jahat untuk menjerumuskan Anda. Istilahnya dalam hukum itu mens rea-nya nggak ada ya, seperti itu ya. Jadi murni opini pribadi itu aja. Saya nggak nyebutkan disclaimer sih. Ya ada yang bilang Pak Suntar kok nggak bilang aja disclaimer. Justru kalau disclaimer itu eh, malah istilahnya lepas tangan ya, nggak tanggung jawab ya. Pokoknya saya ngomong ya apa yang saya omongkan itu tanggung jawab Anda sendiri ya seperti itu ya. Nah, tapi saya sih tanggung jawab dalam arti saya tidak mau menyesatkan orang lain dan apa yang saya katakan adalah benar sesuai dengan prinsip saya, sesuai dengan prinsip analisa teknikal. Karena saya bahasnya kebanyakan analisa teknikal ya seperti itu. Em, Bedanya di sana. Kalau saya bilang disclaimer, ya pokoknya saya ngomong apa aja, ya nggak ada tanggung jawab saya ya seperti itu. Tapi saya masih tanggung jawab dalam arti konteks apa yang saya katakan itu benar. Ya, kalau misalnya buy high sell higher, uptrendnya masih bagus kan ada dasarnya. MA20 mengarah ke atas, harga sahamnya masih di atas MA20. Nah, MA20-nya ya seperti itu. Nah, kalau tiba-tiba marketnya turun atau harga sahamnya tiba-tiba dibanting turun ya, kan saya nggak ikutan dalam tanda petik main ya. Misalnya saya borong di bawah, kemudian saya buang kan nggak ya gitu. Nah, ini sudah ya seperti itu ya. Kemudian saya langsung fokusnya ke BRPT. BRPT kemarin sudah saya bahas. Eh, BRPT hari ini dia breakout ya, sesi satu break ya, dia breakout ke atas 2850. Ini garis-garisnya sudah saya gambarkan. Setelah 2850, target price berikutnya adalah kurang lebih 3150. Nah, berikutnya lagi lumayan jauh sih sampai 4200 untuk Fibonacci extension 261,8%. Ya, seperti itu ya. Jadi strateginya bagaimana Pak Sunar? Nah, tergantung tipe trader Anda. Kalau misalnya Anda trend following sesuai dengan yang eh, saya sering bahas, maka ini Anda bisa ikut lantai bangunan berikutnya, yaitu trading range 2850, 3150, kemudian berikutnya lagi 3150 sampai 4200. Kalau mau diambil di tengah-tengahnya mungkin bisa saya kasih di sini 3500. Ya kalau di tengah-tengahnya lagi antara 3500 sampai 4200 mungkin saya kasih sekitar 3800-an ya. Ya, seperti itu ya. Ini kurang lebih acuan trading range ya. Kebanyakan garis-garis yang saya berikan itu, maaf, kebanyakan yang saya gambarkan garis-garisnya ini lumayan
akurat ya, walaupun nggak tepat banget nggak ya. Nah, di sini kalau misalnya mau buy high sell higher ikut trading risk berikutnya, kita lihat menjelang penutupan nanti kalau dia masih bertahan di atas 2850 ada perusahaan buy ya, atau besoknya Jumat ya, atau minggu depannya kalau nanggung ya. Sekalian lihat penutupan candle weekly-nya seperti apa. Nah, kalau misalnya takut-takut Anda bisa buy on weakness di 2160 atau 2470. Jadi buy on weakness itu kalau turun jangan langsung buy ya. Seperti ini turun jangan langsung buy. Kita lihat menjelang penutupan atau besoknya kita lihat kalau dia berhasil naik ke atas 2470 kita buy. Tapi kalau seperti ini kan dari yang merah ya kan, dia kalau kita lihat di sini dia istilahnya di sini itu dia gap ya, terus itu tiba-tiba turun ya begitu ya. Jadi kalau seperti ini kan dia menjelang penutupan dia masih belum berhasil 2470 ke atas ya, atau besoknya kita lihat oh kan nggak berhasil bertahan di atas 2470. Jadi ini sebenarnya masih belum buyback. Nah, buybacknya kalau sudah mulai mengarah ke atas lagi, ini kan area buybacknya sudah saya gambarkan. Ya, seperti itu ya. Jadi yang ngikutin video saya harusnya sudah hafal lah ya garis-garisnya ini. Tinggal dicatat aja ya seperti itu ya. Nah, kurang lebih cukup. Berikutnya PTRO. Hari ini tadi di grup saya ada yang tanya PTRO, sebenarnya sudah saya bahas ya. Ini kalau 5.000 tercapai teratas, maka target berikutnya 6.500-an ya. Kalau kita lihat mundur ke belakang, memang dia new all time high ya. Nah, berikutnya saya sih pakai kelipatan, setiap kelipatan 500 saja. Berarti berikutnya 5.500 ya. Kemudian 6.000, 6.500 ya. 6.500 itu kurang lebih targetnya Fibonacci extension 21,8% ya, seperti itu. Nah, pertanyaannya, ya maaf aja kalau diulang-ulang ya, apakah masih bisa naik lagi Pak Sunar ya? Karena dia sudah naik tinggi. Kalau saya tipe orang yang bilang, oh jangan, ini kalau kita lihat ekornya panjang ke atas atau ke bawah. Kalau breakout ke atas ya nanti turun tuh. Ya buktinya masih bisa cuan kan dari 4.500 ke 5.000 lebih. Ya lumayan ya seperti itu ya. Sekitar 500-an perak ya seperti itu ya. Kurang lebih 10% ya. Dalam satu hari doang ya seperti itu ya. Nah, kalau misalnya saya takut-takut, jangan ini ada resisten, kita tunggu aja bayar weakness di 3.800 atau 3.400 ya. Anda ketinggalan cuan dari 4.500 sampai 5.000. Nah, tetapi sebaliknya, memang ada resiko pullback, koreksi. Jadi disesuaikan dengan resiko profil masing-masing. Kalau nggak berani, Anda banyak bertahap aja. Kalau naik kita tambah lagi atau average up, ya. Yang kedua, kalau nggak berani kita tunggu pullback. Pullback di mana ya? Pas 150 atau 4.500. Yang paling bawah saya hapus saja karena dia sudah naik lagi. Biasanya kalau sudah naik lagi itu jangan terlalu bawah lagi ya. Kita naikkan area buy on weakness-nya bisa pilih di 4150 atau 4.500 ya. Jadi kalau turun jangan langsung buy. Kita lihat kalau dia sudah berhasil rebound mantul ke atas kita berusaha buy. Nah, kemungkinan nanti PTRO dia akan testing 4150. Nah, selama bertahan di atas 5.000 PTRO masih bisa ke 5.000 dan 6.000. Apakah ada aksi korporasi dan lain-lain saya nggak tahu ya. Ya, seperti itu ya. Yang penting kalau ada yang tanya ya, apakah masih bisa naik lagi? Ini masih bisa naik ya. Tapi kalau tiba-tiba dibanting ya bukan salah saya dong. Ya, dasar saya adalah MA20 mengarah ke atas, harga saham di atas MA20 ya seperti itu. Kalau saya takut-takut ya Anda nggak bisa cuan dari 4.500 ke 5.000. Saya pasti bilang, wah tunggu aja di bawah. Tapi kan nggak. Saya kan sebelumnya di video sering saya sebutkan juga kalau uptrendnya masih bagus, dia breakout ke atas kita boleh buy. Ya tergantung disesuaikan dengan risiko profil masing-masing. Kalau nggak berani ya pilihan ketiga ya pilih saham yang lainnya aja. Kan banyak yang di bawah juga ya. Ya seperti itu. Oke cukup. Berikutnya BBRI. BBRI dia testing resisten swingannya di sini kita 4170. Garis saya sebentar. 4270 ya. Garis saya di 4310. Jadi BBRI ini saya sudah sebutkan ya, ini pas 160 ke atas boleh buy on weakness. Nah, kita lihat menjelang penutupan nanti kalau dia masih bertahan di atas pas 160 kita boleh buy, atau kalau Anda mau buy on weakness lagi tunggu di 4010 3960-an ya, atau 3800 paling bawah. Artinya kalau turun jangan langsung buy ya. Buy on weakness itu bukan tangkap pisau jatuh, bukan ya seperti itu ya. Jadi kalau rebound masuk ke atas kita berusaha buy. Nah, kemungkinan ada yang tanya, Pak Sunar, ini kemungkinan akan double top loh Pak Sunar, kita jual aja ya seperti itu. Nah, kalau kita bicara mengenai cat pattern ya, jangan lupa ya, itu kalau kita ambil posisi entah itu short sell, kalau misalnya beli short sell ya, kalau top atau reversal pattern, double top ya biasanya umumnya reversal pattern, tapi nggak pasti ya. Nah, kalau misalnya double top, nah kita barusan ambil tindakan itu kalau breakout dari neckline-nya ya. Kalau double top ya berarti di bawah. Jadi kalau dia turun ke bawah ya yang sudah punya ya berarti cut loss, atau yang mau kalau bisa short sell berarti opening posisi short sell ya seperti itu. Ya, itu trading chart pattern seperti itu. Trading chart pattern itu trading breakout. Jadi sebelum patternnya terbentuk kita tidak boleh mendahului karena kalau belum terbentuk ya ini belum pasti double top. Ya.
Ya, oh itu akan terbentuk ya pasti Pak Sunar ya belum tentu. Kalau sudah terbentuk seperti ini kan sudah pernah saya bahas sebelumnya double bottom besar ya. Nah ini kalau dia breakout ya kita boleh buy. Ya seperti itu. Jadi untuk BBRI baiknya bertapa aja. Pakai berikutnya 4310 sampai 4400. Ini yang paling paling tinggi di atas 4450. Nah kalau kita lihat memang aksi koleksi BBRI ya. Nah weekly chartnya di sini kalau kita lihat masih hijau menarik ya. Tapi kalau kita lihat dari malinya ini juga masih menarik ya. Jadi untuk BBRI ini ke depannya kalau memang recovery ya ekonomi pulih beneran tumbuh bisa eh, ya jangan 8% lah 8% terlalu muruk 6% aja lah kalau bisa tumbuh 6% mungkin BBRI nggak susah kalau mau naik ke 5.000 atau 5.500 ya kalau bisa tumbuh ya seperti itu ya. Mudah-mudahan aja sukses. Eh, kemudian mengenai dana yang digelontorkan ke sistem perbankan ya katanya Menteri Keuangan terus nyindir-nyindir eh, apa di rootnya atau pokoknya petingginya petingginya bank lah ya, ya ini BUMN katanya weekend cuma main golf aja gitu ya ya apa uangnya kayak nggak disalurkan gitu ya. Cuman walaupun dikasih likuiditas ya tapi kalau misalnya perekonomiannya masih lesu banyak kredit macet ya masalahnya masih besar ya walaupun suku bunga sudah turun BI rate-nya ya mungkin bank juga harus hitung-hitung resikonya ya seperti itu ya. Jadi nggak asal sembarangan kasih kredit ya karena likuiditasnya ditambah dari pemerintah ya seperti itu ya. Ya kurang lebih seperti itu cukup. Berikutnya untuk brand sama ya masih di tengah-tengahnya antara trading range 8.500 sampai 9.575. Yang mau buy sekarang boleh, buy-nya bertahap aja. Kalau dia higher high, Anda tinggal tambah lagi atau average up. Yang mau buy on weakness, Anda tunggu di 8.500 atau 7.625. Yang paling bawah saya hapus saja karena kalau terlalu bawah 6.900 nanti takutnya sideways-nya di sini ini kan masih sideways. Nanti selesai nanti bakalan downtrend kalau dia turun lagi di bawah 7.625. Jadi maksimum buy on weakness di 7.625 aja. Ya mungkin MA200-nya nanti dites ya. Tapi bukan berarti saya mendoakan turun nggak. Kalau di saham saya selalunya mendoakan naik ke atas ya seperti itu. Saya nggak mau mendoakan yang jelek karena kalau dikasih murah Pak Suntar kenapa nggak mau? Iya kalau bicara mengenai murah kan ada di member di grup juga yang dia yang invest ya dia kan maunya cuan profit ke atas anda doain turun terus ya kapan dikasih naik nanti ya pengalaman saya dari 2013 sampai sekarang itu doa yang baik karena doa yang baik kita pasti akan diberkati kalau misalnya wah ketinggalan Pak Suntar saya maunya saham yang murah kan bisa cari saham yang lainnya yang fundamental bagus banyak ya seperti itu banyak yang masih murah saat ini. Eh, Kenapa Anda doakan turun? Eh, Takutnya doanya dikabulkan, tapi nanti gak dikasih naik-naik. Nah, seperti itu. Eh, Sudah lebih cukup. Bukannya cuan. Cuan di sini boleh bayar. Jadi nanti menjelang penutupan, kalau dia berhasil bertahan di atas 1530, Anda boleh bayar atau tambah lagi atau average up, target price berikutnya 1795. Di sini tengah-tengahnya ada checkpointnya, 1700. Jadi kalau dia berhasil naik, jangan lupa pasang tail stopnya. Dan juga kalau mau tambah atau average up silakan. Dia akan menguji resistance 1795. Berikutnya lagi kurang lebih sekitar area 2000. Ya. Sekitar area ini Fibonacci extension 100% dari yang saya tarik sebelumnya. Ya, John kurang lebih seperti itu. Kalau mau buy omnibus lagi di bawahnya ya 1315. Itu maksimum ya. Tapi kalau turun di bawahnya 1315, jangan buy omnibus. Takutnya sideways areanya ini selesai nanti dia balik arah ke downtrend. Ya kalau dia gagal bertahan di atas 1315. Jadi maksimum buy omnibus 1315. Tapi kalau mau buy sekarang sih menjelang penutupan kita lihat selama bertahan di atas 1530 boleh buy ya. Seperti itu ya. Kalau habis seperti itu, tapi saya nggak nyuruh-nyuruh buy ya. Saya cuma kasih pendapat aja. Ya. Nah berikutnya CDIA ini kalau yang sudah nonton eh, memang sebelumnya saya bilang oh naik ke atas 1.500 boleh buy. Ternyata saya buy besoknya koreksi Pak Suntar. Ya. Ya memang buy saham seperti itu. Kadang-kadang kalau kita buy kemudian turun bukan berarti analisa kita salah, enggak. Karena kalau kita secara analisa di sini ya, misalnya Anda buy ke atas 1.500 maka stop lossnya di 1390. Jadi kan belum kena stop loss, harusnya Anda masih hold ya seperti itu. Jadi jangan terlalu panik. Jadi kalau kita beli saham nggak mesti kalau kita pinter atau lihai kita follow orang yang benar-benar lihai atau expert di saham pasti naik belum tentu. Kalau misalnya saya itu expert banget setiap beli saham terus pasti naik, saya sudah pasti jadi orang yang terkaya di dunia. Ya. Bukan di Surabaya, bukan di Indonesia, di dunia.
Ya, gitu ya. Karena setiap kali saya beli naik kok, ya gampang kan cari uangnya. Seperti itu ya. Tapi kenyataannya kan enggak. Nah, jadi ini ada resikonya, tetap pasang trade stop, nah stop loss. Ini masih side sih, tapi masih oke kalau mau buy ya, seperti itu ya. Cukup berikutnya untuk DSSA. DSSA dia menguji resisten di sini kurang lebih areanya uh, 114, 150. Jadi DSSA ini kalau mau buy high sell higher boleh. Kalau yang mau buy Omnidas, kalau salah sudah saya gambarkan, mungkin belum saya save garis-garisnya sebelumnya. Anda bisa buy Omnidas di 97.000 atau 82.500 paling jauh ya. Nah, kalau misalnya dia breakout ke atas 114.150, Anda boleh buy up atau average up istilahnya ya. Target price berikutnya sekitar 132.000 ya. Jadi untuk DSSI ini masih bisa naik lagi. Apakah nggak, Pak Sunar nggak tahu, ini bisa double top loh. Seperti itu ya. Nah, itu saya ingatkan sekali lagi ya. Oh, double top pasti turun, Pak Sunar. Tunggu aja di bawah 78.600 atau 9.500. Ya, boleh aja. Tapi kalau misalnya Anda berpendapatan mendahului chart pattern double top, ini ternyata nggak double top loh. Ini kemungkinan besar bisa double top ya, seperti itu. Nah, ternyata kan nggak, dia masih naik lagi ya. Bahkan higher low di sini ya daripada low yang di sini. Jadi belum tentu. Kalau trading chart pattern itu trading breakout. Tunggu konfirmasi chart patternnya terbentuk, ya kita barusan buy atau sell ya. Ya kalau ambil tindakan sesuai dengan patternnya. Ya seperti itu. Kurang lebih sih cukup. Berikutnya BBPT, fluktuasi yang tinggi. Saya nggak sukanya BBT ini volumenya sering kali hilang ya. Jadi satu hari bisa tinggi, kemudian 2-3 hari hilang, atau besoknya hilang, ya, atau ini beberapa kena suspend. Tapi yang berani ambil resikonya ya trading range-nya di 137 sampai 172. Yang mau buy a weakness ya kurang lebih 137 sampai ini areanya kurang lebih low-nya sekitar 145 sampai 150-an ya. Jadi kalau dia turun jangan langsung buy, tunggu kalau dia berhasil rebound mantul ke atas. Nah, memang saat ini kan dia testing MA20. Jadi menjelang penutupan nanti kalau dia bertahan di atasnya 154 yaitu MA20-nya, Anda boleh spekulasi buy. Nanti kalau dia berhasil lagi naik ke atas 160, high-nya tanggal 11 September 2025, Anda tambah lagi untuk average up, target price berikutnya 172 dan 206 untuk BBT. Tapi jangan terlalu banyak ya, volumenya seringkali hilang ya. Nah, konsekuensinya apa? Kan katanya Pak Sunar lihat trennya. Nah, volume juga penting. Untuk apa? Untuk size-nya, seberapa besar kita uh, trading di sana. Nah, kalau misalnya volumenya sering kali hilang, ya jangan terlalu banyak. Nanti takutnya nyangkut, ya Anda ke bagian cuci piringnya. Memang ini masih oke ya. Nah, tapi kalau tiba-tiba turun, nah tiba-tiba yang punya dia buang, ya udah, habis Anda ke bagian cuci piringnya. Ya kalau naik lagi, ini nunggunya lama banget di bawah ya. Lama banget ini ya, bertahun-tahun loh, 1 tahun loh. Nah, naik pun dia turun lagi. Nah, itu dia breakout lagi. Ya seperti itu. Makanya ini kan juga contoh juga kan. Ini ada resisten lama nggak ditembus-tembus. Dia breakout. Mungkin yang nggak berani dia tunggu di bawah ya Anda ketinggalan profit. Ya seperti itu. Jadi selalu follow the trend. Itu ajaran saya. Dan pasang dari stop loss. Cukup. Berikutnya MTK. Ini kalau kita lihat dia testing MA20-nya. MA20-nya mengarah ke atas. Memang sebelumnya dia lower low. Tetapi kalau kita lihat nanti ya. Menjelang penutupan atau besoknya atau minggu depannya. Kalau Anda mau tunggu minggu depan lagi. Lihat penutupan candlenya weekly-nya ya. Kalau dia berhasil bertahan di atas 1185, Anda boleh buy, target price berikutnya 1345 dan 1475. Yang sudah punya stop loss-nya di low-nya hari ini 1130 dan 1065. Ya kurang lebih seperti itu cukup. Berikutnya Java. Java akan testing resistance 2230. Saya nggak punya Java, tapi saya sudah beli Cepin ya. Nah, di sini kalau dia turun di bawah 2100, Anda pasang trade stop atau stop loss ya di 2000 dan di paling bawah 1800. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 2180, target price berikutnya sekitar 2450. Itu untuk Java. Ya, uptrendnya masih kuat. Ya, kalau ditanya apakah masih bisa naik lagi ya, saya dengan yakin jawabnya masih bisa naik lagi. Tetapi bukan berarti pasti bisa naik lagi. Maksud saya seperti itu. Kenapa saya bisa seperti itu? Karena saya follow the trend. Selama trennya masih bagus, kalau dia breakout naik lagi ya kita masih bisa naik lagi. Kalau tiba-tiba dibanting besoknya, ya bukan salah analisa teknikalnya dong. Ya seperti itu. Oh ini kan sideways tiba-tiba dibanting. Ya kan kita nggak tahu. Ya. Kalau misalnya takut-takut ya Anda pasti nggak berani buy breakout ini. Karena ini dia naik, gagal turunnya dalam lagi. Ya, seperti itu. Ya, yang penting gampangnya ya melihat MA20-nya, MA20 mengarah ke atas kita bayar. Nah, setelah 2230 target price berikutnya adalah 2450. Ya. Lihat dari Fibonacci extension-nya aja ya. Habis seperti itu cukup ya untuk Java. Berikutnya MLPL ya. Ini sering-sering saya sebutkan kan. Saya sering ngocek.
ekor panjang ke atas ya, itu bukan berarti pasti turun, reversal, enggak. Ya. Makanya jangan terlalu kaku lihat candlestick pattern. Bukan berarti candlestick pattern nggak penting ya, jangan salah paham ya. Ya, makanya saya sering bilang fokusnya adalah di trennya yang pertama, kedua support dan resisten terdekatnya atau trading range-nya, ibaratnya lantai bangunan. Ini lantai satu, dua, tiga, empat ya, yang sudah pernah saya gambarkan ya. Jadi ini ya misalnya ya satu, dua, tiga, empat ya. Kan kita di lantai empat. Kan sekarang di tengah-tengahnya. Jadi Anda buy omikron saja 162 atau 143. Tapi tunggu menjelang penutupan atau besoknya kita barusan buy. Kalau nggak dikasih ya kita ikut lantai bangunan berikutnya. Atau kalau masih oke dalam, wah oke lah Pak sebentar saya buy sedikit aja dulu boleh. Nanti kalau naik lagi breakout lagi ke atasnya ini ya swing high-nya kita tambah lagi atau average up. Nanti naik lagi ke atas 183 tambah lagi. Ya, selama afternya masih bagus, tahu dari mana? MA20-nya mengarah ke atas. Candle-nya di atas MA20-nya. Kalau dia breakout lagi masih bisa naik lagi, masih bisa. Di atas 183 target price-nya di mana? Ya, kita lihat aja. 220 sudah saya gambarkan ya MLPL. Ya, jadi kurang lebih cukup ya. Yang ikutan live alert ini juga sudah ada live alert-nya ya. Ya. Jadi live alert itu murah sih langganannya kalau 1 tahun 365 hari, 1 hari sekitar 4 ribuan lah. Ya, karena ada biaya maintenance servernya yang harus saya bayar ya. Jadi nggak bisa dikasih free. Tapi bukan berarti saya jualan level terus profitnya jualan yang banyak nggak. Nah seperti itu ya. Cukup. Berikutnya CMA ini sudah saya gambarkan area buy weakness-nya 304 ya. Jadi ini kan dia testing resisten 336 ya. Trading range-nya kan 304, 336, 372. Jadi solusinya Anda lihat Anda mau ikut lantai sekarang atau lantai bangunan berikutnya. Kalau lantai sekarang Anda bisa tunggu buy weakness di 304. Karena posisinya dekat dengan resisten ya tanggung sekalian buy high sell higher. Ya. Bukan berarti saya menyesatkan orang lain ya. Sebelumnya saya pernah dikritik, tapi saya nggak tampilkan kritiknya karena dia cenderung menghina saya. Saya nggak suka kalau orang kritik tapi menghina ya. Dikatakan saya itu sesat. Nah, seperti itu. Kalau Anda ngikutin Pak Sunar, baik di ketinggian nanti sesat nyangkut tuh. Ya. Kalau misalnya Anda nggak berani baik di ketinggian atau ketika dia breakout, bagaimana Anda bisa cuan dari 262 di sini ke 300 lebih. Nah, kalau sudah naik di sini, misalnya ya, kalau saya tipe orang yang nggak full trennya, em, takut ketinggian atau ketinggalan, saya paling bisa bilang ini, oh jangan kejar, tunggu di sini aja. Nah, kalau pullback ya, Anda ketinggalan dari sini ke sini. Tapi saya kan selalu kasih pilihan. Nah, biasanya tiga ya. Buy-nya bertahap. Nah, kalau naik kita tambah lagi, average up ya. Karena uptrendnya masih bagus. Atau buy on weakness bisa di sini. Atau kalau masih takut lagi ya pilih sama yang lainnya. Tetapi kalau ada yang tanya apakah ketinggalan atau ketinggian, jawaban saya tidak. Ya, seperti itu ya. Masih bisa lagi, masih bisa karena uptrendnya masih bagus. Nah, mungkin ada yang bilang, Pak Sunar, kok kenapa kok sering diulang-ulang? Karena kalau kita, kalau saya lihat dari statistik view-nya YouTube saya ya, seperti itu ya, itu sekitar 37% newcomer, ya. Lainnya sekitar 30% sampai 32 ya, hampir sama ya. Jadi ada tiga golongan ya. Kalau kita, kalau saya lihat di statistik YouTube viewer saya ya, ini cuma sharing saja, 37% itu uh, newcomer ya, yang nggak pernah nonton channel saya, terus kemudian yang 30 atau 32 saya lupa. Pokoknya kurang lebih hampir sama di antara kedua tipe ini ya. Itu tipe yang reguler ya, yang selalu nonton atau tipe yang kadang-kadang nonton, ya seperti itu. Ya, kalau nggak salah casual sama regular, istilah bahasa Inggrisnya gitu. Ya. Nah, berarti kan 37% itu masih newcomer. Makanya sering saya ulang-ulang ya, sambil memberikan ilmunya. Ya. Kadang-kadang orang juga nontonnya skip-skip ya. Makanya, oh Pak Sunar tadi sudah bilang tuh di waktu di BBRI atau di mana. Ya, kadang-kadang kan orang skip-skip ya. Jadi jangan bosan-bosannya. Oke, cukup MLPL trading range berikutnya 162 sampai 183. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 183, maka target price berikutnya di 220. Yang mau buy weakness bisa di 162 atau 143. Ini masih bagus, Mbak Sunar masih bagus. MA20-nya mengarah ke atas, harga sahamnya masih di atas MA20-nya. Kalau takut-takut Anda bisa buy weakness di 143 atau 162 ya. Nah, atau kalau mau buy sekarang boleh nggak Mas Sunar? Ya boleh aja, tapi buy-nya jangan terlalu banyak karena masih di testing resistance sekitar ini swing hanya di 172. Jadi kalau dia berhasil breakout menjelang penutupan atau besoknya kita barusan buy ya. Buy-nya bertahap aja. Kalau takut-takut ya buy on weakness saja tunggu di 143 atau 130. Yang paling bawah saya hapus ya, 116 ya. Karena
Kalau terlalu bawah, nanti uptrendnya selesai, malah balik arah jadi downtrend. Nanti tunggunya lama seperti ini. Ini tunggunya lumayan lama, ya berbulan-bulan. Iya kalau Anda sabar menunggu, atau Anda tiba-tiba perlu dananya atau nggak sabar menunggu ya Anda jual, akhirnya Anda ketinggalan profitnya ini dari sini ke sini. Nah, seperti itu ya. Jadi buy saham itu nggak harus selalu nawar di paling bawah, enggak ya. Yang penting trennya. Kita dapat barang murah, ya, memang bagus buat investor. Loh, Pak Suntar nggak tahu tak intrinsic value. Ya. Dulu ada sih waktu edukasi onsite ada yang tanya, Pak Suntar sering bilang buy high sell higher. Bukannya kita beli saham itu buy low sell high. Menurut value investing, Pak Suntar tahu kan value investing? Saya bilang iya tahu. Apa itu? Ya value investing basically kita cari perusahaan yang bagus ya, yang solid. Kemudian kita maunya yang harganya di bawah harga intrinsik, yang murah ya seperti itu. Ya memang seperti itu ya. Nah ya makanya ngapain buy high sell high? Nah kalau semuanya buy low sell high, yang buy high-nya kita siapa? Ini bodo amat orang yang buy high-nya. Udah tahu ini kena resisten ini loh gagal turun. Ini gagal turun kan? Ini gagal turun sebelumnya kan? Nah kok ada orang yang mau buy breakout ini? Ini kan dia akan naik kan pasti ada orang yang buy. Demand-nya lebih besar dari supply-nya sehingga dia naik harganya. Nah, kok bodo amat orangnya. Nah, kemudian turun lagi. Ya kan selalu ada. Karena berpendapat ini trennya masih bagus. MA20 mengarah ke atas. Memang koreksi dalam. Tapi selama MA20 mengarah ke atas ya tergantung toleransi masing-masing ya. Kalau toleransinya jauh sampai 10% atau 15% mungkin belum kena stop loss ya. Tapi jangan terlalu jauh ya. Saya nggak nyarankan. Maksimum 10% aja ya stop lossnya. Kalau dia naik lagi, target SUP-nya 183 naik lagi 220. Ya, itu M untuk oh sorry, MLPL sudah dibahas ya. Ini saya ada error ya. Maaf, maaf. Ini nggak tahu entah kenapa kok saya tulisnya dua kali ya. Mungkin kurang kopi atau gimana ini ya. Makanya saya agak aneh, dejavu. Lah, saya udah ngomong tadi. Kurang tidur mungkin ya. Kemarin malam kurang tidur enak ya. Ya. Karena nungguin optionnya. Saya ada option posisi sampai jam eh, pengumuman The Fed. Kemudian marketnya kan close jam 3 pagi ya. Subuh ya. Jadi setelah pengumuman direspon sideways lah ya kurang lebih ya. Ya akhirnya saya close option saya ya. Gitu. Jadi agak kurang tidur. Makanya tadi error itu MLPL sudah dibahas kok ngomong lagi ya. Ini Raja ya saya ganti SMA sudah ada juga ya. Sebentar berapa? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ya Raja. Raja di sini sideways ya. Antara 2350 sampai 2970. Kalau dia berhasil breakout ke atas 2970 ya kita boleh buy high sell higher ikut rantai bangunan berikutnya target price berikutnya di 3400 3800 yang mau buy crash bisa ikuti 2740 2600 atau paling bawah di 2350. Nah, jadi ini testing resistance sekalian buy high sell higher atau buy-nya bertahap aja kalau naik kita tambah lagi tapi kalau turun turun jangan lupa pasang trade stop-nya atau stop loss-nya atau kalau nggak buru-buru ya tunggu aja buy crash di 2600-an ya seperti itu tapi kalau nggak dikasih ya kita buy high sell higher aja acuannya 2970 ke atas ya kalau lebih cukup ini SCMA sudah dibahas, jadi saya coba tambahkan satu lagi eh, apa ya tadi ya SCMA aja terus SGER TPIA ada dua sih. Berarti saya coba lihat dulu ya SGR sama TPIA. Nah, nah, kalau dilihat dua ini ya SGR sama TPIA. Suka yang mana? Kalau SGR kan sideways ya 328 358. Jadi banyak kalau mau bayar juga sih boleh aja tapi jangan terlalu banyak ya. Nanti kalau dia naik ke atas 358 kita tambah lagi atau average up ya kurang lebih seperti itu ya. Kalau naik lagi ke atas 382 sih tambah lagi ya seperti itu ya. Jadi ini peluang sih untuk buy on weakness ya SGR lumayan kuat ya sideways-nya di bawah ya. Atau TPIA 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 mungkin tambah lagi ya jadi 15 ya. TPIA ini nah, dia testing MA20-nya. Kalau mau buy sebenarnya ini masih belum buy. Kenapa? Karena MA20-nya mengarah ke bawah. Pak Suntar bilang kalau menjelang penutupan atau besoknya berhasil naik ke atas MA20-nya kita buy. Ya, tapi ini MA20-nya masih mengarah ke bawah. MA20-nya paling tidak harus datar atau mulai mengarah ke atas ya. Tapi kalau masih mengarah ke bawah, kalaupun ada spekulasi buy weakness boleh aja. Tapi menurut saya sih lebih baik tunggu aja naik ke atas 8400. Sekalian buy high sell higher, ikut lantai bangunan berikutnya. Mau spekulasi buy weakness sekarang juga boleh, buy-nya bertahap aja, jangan terlalu banyak. Istilahnya test the water lah ya. Satu kaki dulu ya, sedikit aja. Nanti kalau naik, sudah mulai naik lagi MA20-nya kita tambah lagi atau average up ya. Kalau lebih seperti itu untuk TPA, saya rasa sih cukup sekian. Terima kasih banyak.
Di akhir video, izinkan saya mendoakan semuanya selalu sehat, damai dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak. Tetap semangat.